Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, tentu kita semua memiliki sebuah kenangan. Kalau saya katakan sesuatu, ada di antara kita langsung ingat tentang masa lalu. Kalau saya menimbulkan bau-bauan sesuatu, aroma itu mengingatkan kami akan sesuatu di masa lalu. Kalau saya mendengar musik lagu ini, saya jadi ingat zaman waktu saya SMA. Beberapa hari yang lalu kami ada di sebuah tempat, barusan kita ngomong dengan teman kita, sharing. Waktu SMA nih lagu-lagunya seperti ini loh, muncul lagu terlalu manis, langsung memori saya ingat waktu zaman SMA dulu. Zaman SMA saya ngeband, walaupun saya anak pendeta, Sabtu ibadah, sekolah minggu, pemuda remaja, tapi jam 9 saya ikut band antar SMA. Saya ke GOR, pulang-pulang jam 1 malam. Dan besok paginya saya ibadah lagi. Puji Tuhan, saya banyak mengenang hal-hal. Bapak Ibu juga mungkin gitu. Dan hari ini kita akan melihat satu pesan firman Tuhan yang jarang dikupas, tetapi menjadi bahan permenungan buat kita semua. Kalau waktu beberapa bulan yang lalu kita ada dalam pos peristiwa Yesus dibangkitkan. Dan saya masih ingat membahas tentang kain peluh yang sudah tergulung, amin. Dan sesuatu ini lumayan agak jarang dibahas. Dan arti kain peluh yang tergulung adalah sang tuan rumah akan datang kembali. Hari ini kita akan melihat satu cuplikan video, tapi sebelumnya kita akan melihat kata demi kata. Saya berharap kita semua konsentrasi, dan saya sudah persiapkan ini hampir seminggu lebih. Biasanya saya pakai PowerPoint itu cukup 1-2 hari cukup, tapi saya tergerak untuk mendalami pembuatan PowerPoint ini. Semoga dengan pengurapan dari Roh Kudus dan firman Allah membukakan rahasia ini bagi kita semua. Saudara, agak keras sedikit. Saya perlu didampingi dengan musik yang agak mendukung saya. Pernahkah kita hadapi situasi kondisi yang mengingatkan kita kepada kenangan masa lalu? Sekian tahun saya sangat bergetar kalau saya disuruh masuk ruang ICU. Ketika saya mendengar bunyi tit, tit, itu langsung bergidik bulu roma saya. Saya berharap saya tidak masuk lagi ruangan ini. Itu saya mau rontok rasanya badan saya. Saya tidak ngomong sama istri sebenarnya. Dulu tahun-tahun setelah anak kami meninggal, saya harus masuk ruangan itu beberapa kali. Dan di depan mata saya, anak saya dipanggil Tuhan. Jujur, salah satu ruangan rumah sakit yang saya hindari adalah ICU dengan kabel-kabel, dengan TV layar yang mengukur nyawa manusia hanya dengan detak deng, tit, tit. Saya langsung keringat dingin saya. Semoga saya tidak akan masuk sini lagi. Tahun 2007-2008. Tapi Tuhan berkata lain. Kamu sudah jadi hamba Tuhan. Bahkan kamu harus masuk sering di situ untuk mendoakan orang lain. Kadang-kadang ketakutan dan trauma secara psikologis, itu namanya psikologi trauma trigger. Orang takut berenang, tidak boleh jauh dari kolam renang, harus dibawa untuk berenang. Lambat laun dia bisa kalahkan trauma berenangnya, betul? Orang takut dengan hutan yang gelap di kampung, kita harus bawa anak itu ke hutan yang gelap, tapi pastikan kita ada di ujung sana, menjaga dia. Dia akan bilang, jangan Pak, aku takut Pak. Mau rontok jiwanya. Karena trauma dia dengan sesuatu yang gelap. Tapi ketika sesuatu yang gelap dan trauma itu dihadapi bersama Tuhan, kita pasti menang. Katakan amin. Bisa tepuk tangan dulu kita.
Mungkin kenangan lama yang tidak enak itu atau trauma itu bisa berupa lagu. Gara-gara dengar lagu ini, aku jadi ingat waktu dulu lagi mabuk-mabukan. Atau lagu sedih. Amazing Grace, how deep. Coba jujur, apa yang diingat oleh Bapak Ibu dengar lagu ini? Bukan anugerah Tuhan yang dengar, lagu kedukaan pada saat mau tutup peti. Belakang langit, langsung memori terbuka semua. Dulu waktu suamiku, istriku, anakku, bayiku, langsung kan, baru dengerin lagu. Jason Bourne, film Hollywood. Yang suka nonton Jason Bourne, Bourne Supremacy, Bourne Identity, lagu ini. Itu bukan trauma, kenangan. Lagu Unyil gimana lagu Unyil? Lagu Unyil gimana? Ada kan lagunya Unyil? Hei Unyil kucing. Yang generasi Alpha enggak tahu. Baru dengerin lagu, langsung memori. Bisa juga suatu tempat. Bapak Pendeta, mohon untuk mendoakan keluarga saya sedang mendekati ajalnya. Di mana? Ruangan ICU. Udah keringat dingin dulu saya. Tapi saya harus melangkah. Dan salah satu obat paling tepat untuk kita mengalahkan trauma adalah kita menghadapi itu. Setelah itu kita menang. Amin. Saya izinkan kita 1 detik, 1 menit, pikirkan. Apa, situasi apa yang kalau kita ketemu lagi dengan situasi ini, kita terkenang dengan kenangan yang tidak enak. Kalau dengan kenangan yang enak, tidak usah diomong, semua orang juga suka. Ada juga mungkin berupa suasana. Tiba-tiba dalam suasana yang ramai, kita bisa duduk di pinggiran begini. Ada salah satu murid kami, kalau di tempat yang ramai langsung begini dia. Kamu ngapa? Kamu nak? Kok kamu jadi ketakutan? Enggak Pak, enggak. Rupanya dia pernah dipalak preman dan habis dihajar di tempat keramaian dan tidak ada yang menolong. Lebih banyak dari satu gereja ini cuek, jadi pepet, minta duitnya. Dia mau nolong, tidak bisa. Orang-orang cuma lewat gini aja. Dia trauma dengan ketidakpedulian orang banyak. Ketika saya bawa anak itu ke dalam situasi kayak pasar malam atau sebuah kegiatan yang ramai, dia langsung kepepet begini. Loh, kamu kenapa? Kan ada Pak Guru, ada teman-teman. Suasana gelap. Tiba-tiba mati lampu. Kita lagi ibadah malam. Ada yang teriak, tolong. Lupa dia ada kawan kiri kanan. Suasana karnaval. Anak kecil dulu takut dengan suasana badut. Ada badut. Takut. Ada yang takut dengan binatang. Saya sebut kecoa, ada yang langsung sebut cacing kaki 1000. Takut. Kita tumbuh dari kecil, sebenarnya kita tumbuh dengan beberapa kemungkinan trauma-trauma yang ada. Ini baru 3, sudah berapa menit? Mungkin juga aroma tertentu. Apa nih? Bau kemenyan. Langsung nengok pohon, nengok gunung. Bobok melati. Padahal barusan orang lewat jualan bunga melati. Apa nih melati nih? Kata orang, kalau bau melati malam-malam gini,
kampung sebelah barusan ada yang meninggal, pantesan. Permisi dia, permisi om, karena bawa melatih. Suara, anjingku banyak di belakang. Pernah suatu malam dia melonglong, jam 1 malam, semua keluarga di kamar tidur. Belahan jiwa yang lain bilang gini, udah nggak usah dicek, nggak usah sok-sok jago lah, gitu kan. Tapi belahan jiwa yang berani bilang gini, mana aku pengen lihat. Jadi dengan keberanian yang awalnya dibuat-buat, tapi aku juga tahu ini harus dilawan. Kalau enggak, setiap bunyi itu nanti bakal kita mikir macam-macam. Jadi saya buka pintu pastori dari belakang dapur, semua orang pasti tidur. Saya ambil HP, kebetulan mati lampu lagi, cocok lah sudah. Cocok. Mati lampu, saya ambil HP. Dia gonggong kemana nih anjingku? Ke arah pisang. Tapi ya karena kita anak Tuhan kan, dalam nama Yesus tutup bungkus. Tapi kejiwaan kita yang lain, awas nanti nengok yang aneh-aneh ya. Sorot gini, enggak ada. Tapi habis itu makin berani. Mana. Tapi sebelumnya udah tutup bungkus dengan darah Yesus. Segala kosa-kosa hancurkan, usir darah. Tapi kita kan punya kejiwaan, betul? Roh kita menyala-nyala dalam nama Yesus. Roh kita. Tapi jiwa kita kan mikir, awas nanti tiba-tiba. Film horor kan gitu. Kadang-kadang ngagetin. Saya udah siap-siap kagetin. Ini siapa tahu dari balik pohon muncul. Dan anjing pun berhenti. Saya menang. Bersamamu aku menang. Sama-sama katakan 1, 2, 3 bersama Tuhan. Bersamamu aku menang. Belum, masih ada 15 slide ya, sabar. Langsung membawa kita. Saya suka kalau ngomong begini ada musiknya. Kepada kenangan lama. Enak sekali. Mungkin kenangan indah nggak perlu dibahas sekarang. Karena kalau satu-satu Bapak akan mensaksikan kenangan indah, besok pagi baru selesai ibadah. Baru baris pertama aja sudah, nanti siang jam 12 baru selesai ya Pak Budi, Bu Budi. Kenangan indah banyak. Ini selamat datang Bapak Ibu yang baju kuning. Situ. Atau, nah ini dia. Sesuatu yang tidak nyaman. Sudah begini, sudah pasang posisi defensif. Tadi begini, waktu ngomong, tadi ketika sudah masuk kalimat ini langsung di bawah sadar, bahasa tubuh kita langsung begini. Apa artinya begini? Saya mau bongkar. Kita sudah mulai melakukan defense mechanism. Mau ngomong apa lagi nih? Belum, itu baru satu dari sekian ratus arti posisi bahasa tubuh. Itulah yang terjadi pada Simon Petrus. Ada satu film singkat. Kita akan lihat seorang Simon Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Seorang Simon pernah berjalan di atas air dan dia konteksnya adalah manusia. Satu-satunya manusia di bumi tanpa kuasa-kuasa lain yang berjalan di atas air sampai hari ini. Simon Petrus. Kita lihat film singkat ini. Ada suaranya, boleh dibesarkan sedikit? Ini mulai dari kebangkitan Yesus sampai kenaikan Yesus. Diklik, ayo. Harusnya bergerak ini.
Murid-murid ketakutan karena sedang mengalami kehilangan gurunya. Ini Maria Magdalena menceritakan Tuhan itu bangkit. Ini Petrus, matanya melotot mendengar Tuhan bangkit. Ini Yohanes. Dua orang berlari cepat-cepat menuju makam Yesus. Dan dalam Injil Yohanes, Yohanes menulis dia lebih duluan sampai. Dan tibalah di kuburan Yesus yang sudah kosong. Kain terpeluh sudah digulung rapi. Ini yang menyambung bulan lalu. Ini dia peristiwa di mana Petrus bertemu dengan Yesus. Yohanes pasal 21. Hai anak-anak, adakah lauk pauk daripadamu? Kata Tuhan. Mereka menebar jala dan tidak mendapatkan ikan. Ada satu detail kecil yang kita akan pelajari sama-sama hari ini. Artinya, anak-anak, adakah ikan di antaramu? Itu Tuhan. Lalu Petrus yang tidak berpakaian, dia terjun ke air. Luar biasa. Penggambarannya persis seperti Yohanes pasal 21. Dan Petrus serta murid-murid yang lain menyeret 153 ekor ikan besar-besar. Dan Petrus makan ikan dan roti, sarapan bersama Yesus. Petrus dipulihkan. Disinilah Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia ingat semua peristiwa yang lalu, mulai dari baptisan, sampai mereka melihat kenaikan Yesus. Hari Kamis kita akan merayakan sambungan dari video ini. Ini penggambaran artis mengenai kenaikan Yesus, walaupun tidak sangat persis sama. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Next, bantu di next kan, coba. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan kita di dalam Yohanes pasal 18. Puji Tuhan. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-16 sampai 17. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Bantukan next, kayaknya pointernya agak bermasalah. Next. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ
Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Silakan duduk, puji Tuhan. Oke, makasih, udah bagus, sudah pulih. Ya, Bapak Ibu, sesuatu yang terjadi di masa lalu, kenangan yang tidak nyaman, tidak enak, tempat di mana aku mengalami keterpurukan, hari ini diwakili dengan satu detail kecil yang bernama api arang. Saya baca sekali lagi dengan pelan ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, dalam bahasa Yunaninya antrakia. Sebab hawa dingin waktu itu, tentu karena sudah malam, dan mereka berdiri berdiang. Berdiang itu berarti mengiringi api supaya menghangatin badan, namanya berdiang dalam bahasa Indonesia Alkitab. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Situasi api arang adalah situasi kondisi di mana Petrus akan ingat, disitulah aku menyangkal Yesus. Pada saat momen itulah aku menyangkal Tuhanku Yesus. Sehingga ketika dia melihat api arang itu, sebenarnya Yesus sedang mengingatkan lagi, ingat kau Petrus, waktu kau ada di halaman bait Allah, waktu itu kau ada dalam situasi malam hawa dingin, kau ada di sekeliling api arang. Kau ditanya oleh seorang hamba perempuan laki-laki juga ada, bahkan salah seorang dari Malkus, bukankah engkau bersama-sama dengan Yesus, maksudnya kalau dalam konteks kita terjemahkan. Bukan. Dalam Matius, Markus, bahkan Lukas, dia sambil bersumpah, mengutuk. Gila, dia bukan cuma menyangkal, dia bersumpah sambil mengutuk. Dalam Lukas, dibikin sebuah momen yang sangat dramatis. Ketika Petrus menyangkal Yesus, lalu Yesus memandang Petrus. Sekian detik, Petrus juga melihat. Dan pada momen itu, ada api unggun yang sedang menyala di dekat Petrus. Ini terbukti dari Yohanes pasal 18 ayat 18. Saat Yesus bangkit dan bertemu murid-muridnya, Alkitab mencatat detail yang kelihatannya kecil dan sederhana dan bahkan mungkin sering kita lewatkan sebagai sebuah momen yang biasa saja. Mari kita baca pasal 21 Yohanes ayat 9, 2, 3. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa? Api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Saya ulangi, ayat ini dan pasal 18 ayat 18, api arang hanya ditulis 2 kali di perjanjian baru. Hanya ada 2 momen api arang di perjanjian baru. Satu, saat Petrus menyangkal Yesus di halaman bait Allah di malam yang dingin, dan dia berkumpul sama orang-orang dunia. Yang kedua, saat api arang, dia bertemu dengan Yesus. Kenapa Yesus memakai simbol api arang dan membakar ikan serta roti? Secara konteks historis kita menganggap ini sebuah peristiwa biasa. Tapi dalam psikologi trauma, mana ibu master psikologi? Tidak ada. Dalam psikologi trauma ada namanya momen, harus masuk di momen itu dan dipulihkannya di momen itu. Saya tadi cerita di depan, saya sekian lama agak bergidik bulu rumah saya kalau sudah masuk ruang ICU, karena baru berapa bulan yang lalu anakku meninggal di situ. Tapi saya harus ke situ karena untuk mendoakan jemaat. Saya bisa bilang begini, tolong hamba Tuhan yang lain, saya kirim, saya biayai datang dari Jawa, silakan doakan ICU, nanti saya biayai transport, hotel, dan enggak. Saya harus melangkah di tempat di mana saya mengalami kenangan yang tidak enak. Walaupun saya harus berdoa dalam nama Yesus, Tuhan singkirkan segala kenangan buruk traumaku secara jiwa. Begini sebentar,
Tarik napas, saya masuk lagi. Hadapi rasa khawatirmu, hadapi rasa traumamu, bukan dengan kekuatan kita, amin. Dengan kekuatan kita, kita akan gagal, dan bahkan bisa lebih jatuh lebih dalam. Tapi hadapi bersama Tuhan. Bersamamu, ya Tuhan, aku selalu percaya. Yesus mengundang murid-muridnya. Nanti baca Yohanes pasal 21 di rumah. Datang, sarapan yuk sama aku. Masihkah kita sarapan sama Yesus? Kadang-kadang saat teduh itu dibilangnya sate. Dan biasanya saat teduh itu adalah sarapan pagi bersama Yesus. Yesus memulihkan Petrus saat makan ikan dan roti, walaupun dengan konteks api arang dan sarapan, dan mereka sarapan bersama Yesus. Mari kita baca di dalam pasal 21 ayat Yohanes. Pemulihan Yesus mengambil simbol api arang, karena dia tahu Petrus jatuh di sekitar momen api arang. Ada suasana, orang, situasi, waktu, aroma, lagu, apapun yang membuat kita terkenang, bahkan teringat lagi dengan sesuatu yang pahit di masa lalu. Hadapi itu bersama Tuhan. Jangan lari. Jangan lari. Petrus tidak lari. Lihat api arang, tidak jadi dia. Lalu Yesus bertanya, Petrus kamu kemana? Tidak mau, Tuhan pakai api arang. Pakai dong kompor gas LPG. Dia harus datang, menghadap bersama Yesus. Dan traumanya, dan kegagalannya, dan keterpurukannya dipulihkan ketika dia datang ke dalam tangan Tuhan. Api arang tanpa Tuhan menimbulkan pengkhianatan dan penyangkalan. Api arang yang Tuhan siapkan, kita tinggal merespon untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan tidak nunggu Petrus buat api arang baru Tuhan turun dari Bukit Zaitun. Tuhan menyambut kita. Tuhan mencari kita. Wahai umat Tuhan, termasuk kami di sini. Ada hal-hal apapun dalam hidupmu yang mungkin terasa gagal, traumatis, dan kenangan yang buruk. Seringkali bahkan kita tidak lari ke Tuhan dulu. Tuhan datang dulu dan manggil. Hai anak-anak, adakah lauk pauk di antaramu? Tidak ada Tuhan. Lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Dia lempar jala sebelah kanan dan terbukti dalam Yohanes pasal 21 mereka menangkap ikan besar-besar sebanyak 153. Tapi konteks ini saya tidak akan bahas. Saya bahas kupas api arang. Api arang itu simbol. Kata Yunani dari api arang, antrakia, di perjanjian baru hanya muncul 2 kali. Di Yohanes 18 ayat 18, momen Petrus menyangkal Yesus. Yohanes 21 ayat 9, momen Yesus memulihkan Petrus. Sama-sama baca dengan keras tulisan yang kuning, 2-3. Tempat kegagalan menjadi tempat pemulihan. Ingat dalam sisi hidup kita di masa lalu, apa yang belum dibereskan? Trauma kita kah? Kepahitan kita kah? Ketakutan kita kah? Kenangan yang tidak nyaman? Kembali ke situ bersama Tuhan. Kita pasti menang dan dipulihkan. Kuncinya adalah izinkan Tuhan Yesus dan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ketika saya masuk di ruangan ICU, saya tidak bilang begini, aku pasti berani. Aku pasti berani. Enggak. Aku enggak ngomong gitu. Tak mungkin. Bersama Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan tolong aku. Engkau tahu aku takut masuk dalam ruangan ini. Lalu suara kecil bilang begini, engkau tidak sendirian anakku. Aku bersamamu. Langsung kayak
kayak Hulk masih sederhana, tiba-tiba jadi Hulk. Langsung jadi Hulk. Jadi gagah kita masuk ruang ICU. Tadinya kayak ayam kesiram minyak. Dan aku harus ngomong jujur di hadapan Tuhan. C. Jujur. A, ketinggian. Jujur aku tak sanggup mengatasi semua beban. Kadang Tuhan perlu kejujuran kita. Saya tidak tahu, jangan-jangan Petrus ngomong begini, Rabi, kok Rabi pakai api arang sih? Nyindir saya ya? Kan saya nyangkal Tuhan pakai api di saat ada pohon api arang. Mungkin karena tidak ditulis, kan kita tidak tahu. Saya bukan menambah-nambah firman. Barangkali ada perkataan gitu dalam hatinya. Bisa aja Tuhan Yesus pakai api arang. Pakai ke LPG atau pakai kompor gas. Bisa aja kan dalam hatinya. Mungkin dia melangkah ketemu Yesus waktu sarapan. Ada api arang. Dan api arangnya itu beraroma. Dan aroma itu mengingatkan kita beberapa hari yang lalu. Ketika dia menyangkal Yesus 3 hari yang lalu. Ini ingat, ini pertemuan ini adalah hari setelah kebangkitan. Berarti tidak sampai seminggu. Antara 3 sampai 4 hari setelah Petrus menyangkal. Petrus menyangkal itu malam ini. Yesus disalibkan besoknya. Wow. Tempat kegagalan menjadi tempat pemulihan. Ada poin-poin yang akan kita pelajari satu persatu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tahu luka yang paling kita sembunyikan. Tidak ada apapun dalam hatimu dan pikiranmu dan kami dan kita di sini yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Kita bisa menutupi dengan senyum kita, tetapi hatimu sedih, kecewa, dan pahit. Kita dapat menutupi dengan mungkin berpura-pura sibuk bekerja supaya lupa semua. Kalau aku pulang nanti aku ingat semua trauma dan semua ketidakenakan itu. Aku sibuk kerja dari pagi sampai pagi, lembur, bagus kalau memang itu karena tuntutan kerjaan. Tapi ada kalanya itu sebuah pelampiasan supaya aku tidak usah pulang cepat-cepat ke rumah menghadapi serbuan M16, AK-47, SS-2 Pindad. Amsal menulis lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada tinggal dengan cari sendiri di Amsal. Ada bapak-bapak yang tidak mau pulang ke rumah karena setiap baru masuk itu, mana duitnya itu, dia baru ngomong dia sibukkan diri. Papa di mana? Di kantor. Papa di mana? Di luar pulau. Dia trauma pulang ke rumah karena bersiap menghadapi serbuan M16, M60, meriam kanon itu 47, kapal induk. Bapak mana duitnya? Hari ini kurang rezeki. Bapak ini. Tapi kan Bu, Tuhan, enggak usah Tuhan. Jadi dia baru masuk rumah baru. Besok-besok ditanya, Bapak kemana? Kerja, cari uang yang banyak. Kok sampai pagi? Kebetulan kliennya hidupnya malam, karena dia trading. Kalau trading itu malam, ketawa orang-orang yang trading. Bukanya jam 10 malam sampai jam 4 pagi Bu, kita trading. Kok tradingnya di rumah? Di rumah wifi-nya lelet, di kafe wifi-nya 500 MB. Oh iya, Bapak pulang bawanya ya. Banyak. Tapi Tuhan tahu hati kita dan hatimu. Kita boleh bersandiwara di depan manusia. Tuhan tahu Pak Petrus mau dipulihkan dengan satu momen kecil. Sekalipun kayaknya memang kita pikir cocok logi atau bukan ini. Saya pikir tidak. Karena setiap momen di Alkitab tidak ada namanya kebetulan. Amin. Kain peluh yang tergulung. Kita bertahun-tahun baca ini hanya sekedar kain peluh yang tergulung. Rupanya ada makna. Ampunilah orang 70 kali 7 kali 7 kali. Itu ada artinya lagi, gematria, nanti lagi. Banyak. Kenapa harus Danau Galilea? Yohanes pasal 21 ayat yang ke 11.
Mereka menghela jalan itu ke darat penuh ikan besar 153 ekor. Yohanes mencatat dengan detail jumlah ikan 153 ekor. Ada dua kubu. Kubu yang subjektif bilang begini, itu cuma ikan sebanyak 153 ekor. Tapi ada juga kubu yang suka menggali makna dari sebuah peristiwa dalam Alkitab. Artinya dalam, tapi nanti momen berikutnya. Kenapa harus 153? Kenapa tidak 188? Eat pot pot, kan cuan. Orang Chinese paling suka angka eat pot pot. Atau eat la pot. Sehingga banyak angka plat 168. Yes, hoki. Lalu ditangkaplah ikan dari Galilea 168 dengan bahasa Chinese eat luck pot, dari satu berkecukupan kaya. Saya akan kupas kenapa orang suka buka 168, karena satu itu eat, betul Pak Iman? Cekai satu, dari mulai merintis satu usaha. La itu dekat dengan kata cukup. Dia berkembang menjadi cukup. Pot itu 8, agak dekat dengan bahasa pot, kaya. Menjadi kaya raya. Itulah kerinduan manusia. Merintis satu usaha, berkecukupan, semakin kaya. Apakah ada yang salah? Saya rasa tidak salah. Kalau itu jangan langsung jadi sebuah berhala dan disembah. Tapi kalau itu untuk memotivasi kita dan Bapak Ibu untuk bergerak semakin lama, semakin kuat dan semakin diberkati bersama Tuhan, silahkan, katakan amin. Pasti ada maknanya. Kenapa ayat 11 menganggap ikan itu ditulis 153, termasuk api arang. Karena disitulah Tuhan tahu luka jiwa dari seorang penyangkal. 3 hari yang lalu, aku melihat engkau menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Mungkin Petrus agak trauma juga dengan ayam. Langsung dia ingat, aduh, sebelum ayam berkokok aku menyangkal. Dan mungkin dia borong semua ayam di Yerusalem supaya tidak berkokok. Supaya tidak berkokok. Tapi dia lupa, kau lupa borong arang. Karena Yesus bikin bukan ayam kokok untuk mengingatkan Anda. Yesus pakai api arang. Kamu sudah, mungkin ini cerita lucu-lucu ya, kamu mungkin sudah borong ayam supaya tidak berkokok, tapi kamu lupa borong arang. Karena disitulah Tuhan pakai arang itu untuk mengingatkan Petrus, bukan untuk menghakimi Petrus. Dan yang pasti Tuhan memulihkan Petrus. Petrus pernah berkata dalam Matius 26 ayat 35. Mari kita baca Alkitab, LCD biarkan saja, tetap tidak usah diganggu-ganggu. Matius pasal 26, mari kita baca sama-sama. Dengan gagah berani, semangat 45, Petrus ngomong di depan murid-murid dan Yesus. Matius 26 ayat 35. Adakah orang-orang itu di tengah-tengah gereja Tuhan atau di tengah-tengah orang percaya? Bapak Ibu bisa menjawab. Awalnya dia penuh semangat. Bahkan Petrus ngomong begini dalam ayat yang ke-35. Mari kita baca 2, 3. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sangat gagah, sangat patriotik sekali. Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid juga berkata demikian. 10 murid yang lain di luar Yudas ngomong begitu. Kenapa? Karena Yudas di perikop sebelumnya sudah pergi perjamuan malam. Dan Petrus mendengar ngomongan Yesus. Tidakkah kamu juga mau pergi? Petrus bilang, sekalipun aku mati Yesus,
Aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi dasar manusia lidah tak bertulang. Semakin keras engkau mencoba meyakinkan orang. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Masuklah Yohanes pasal 18 tadi. Ditanya sama orang, kamu kan pengikutnya orang itu kan maksudnya Yesus? Bukan. Ketemu lagi, kamu kan pernah ketemu saya kan masih keluarganya Malkus, hamba imam besar, yang kau potong. Aku lihat kau potong kok telinganya om aku. Itu masih cek aku loh, acek aku. Rupanya Malkus aceknya dia. Masih tulangnya dia. Kau potong kuping tulangku, kulihat kau yang potong kuping tulangku. Mana ada, aku lihat, aku masih ponakannya. Cemana kau? Bukan, kata Petrus, bukan. Orang jenis datang, le kan potong waya. Wai paman. Miwa. Le kan yang potong miwa. Le kan pengikut Yesus, miwa. Cikaya, aconga, wah si bo. Acong pengikut Yesus, wah bo. Pak Tambu Bolon pengikut Yesus, wah bo, bukan. 3 hari yang lalu, dengan gagahnya dia, sekalipun aku mati, aku mau tidak akan sangkal Yesus. Renungkan ini baik-baik Bapak Ibu. Berapa banyak kita berjanji setia di hadapan Tuhan. Aku mau ikut Tuhan sampai mati. Aku mau setia melayani Tuhan sampai mati. Rupanya yang mati ayam berkokok. Ini buat saya juga. Berapa banyak kita ucapkan janji setia di hadapan Tuhan. Sekalipun yang lain menyangkal, aku tidak akan menyangkal sampai mati. Engkau Yesus. Kadang-kadang Tuhan izinkan peristiwa api arang ayam berkokok dalam hidup kita untuk menguji kesetiaan kita. Berapa jam kemudian Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan semuanya terjadi dekat api arang. Semuanya itu terjadi dekat api arang. Tema hari ini, api arang. Tempat di mana Tuhan memulihkan engkau dari kegagalan. Apakah api-api arang itu? Pejamkan mata sebentar dan biarkan Roh Kudus mengingatkan kita. Siapakah api-api arang itu? Apakah api-api arang itu dalam hidup kita? Yang mengganggu jalannya pertumbuhan iman kita. Jangan tuntut orang lain berubah. Capek kita. Tuntut diri sendiri dulu kita berubah. Amin. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Jangan terlalu menggebu-gebu menuntut orang lain berubah, bertobat, dipulihkan Tuhan. Kita dulu dipulihkan. Dimulai dari kita melihat di manakah posisi api arang hidupku. Mungkin 10 tahun yang lalu. Mungkin 30 tahun yang lalu. Mungkin 50 tahun yang lalu. Saya dulu juga termasuk trauma dengan air, Pak. Saya waktu TK, saya pernah main air pasang di SD Gideon. Tiba-tiba teman saya pikir aku bisa berenang. Aku lagi berdiri, segini air pasang di situ. Oh, namanya kawan SD. Saya minum air pasang yang warna coklat bercampur maaf. Sejak itu saya trauma dengan air. Keringat dingin. Makanya beberapa waktu yang lalu jagoan air, jagoan laut ngajak saya berenang. Itu sudah menang, Pak. Itu saya sudah menang. Dulu boro-boro saya mau ke kolam renang. Dengar kata air tergenang saya sudah, karena saya masih ingat betapa enaknya air pasang coklat bercampur maaf. Tai ayam di situ kan ada. Tai bebek juga ada. Waktu dulu waktu SD itu ada orang miara bebek sama ayam di belakang sama maaf babi. Jadi saya bisa bayangkan di perutku ini
tahu sedikit rasa maaf. Habis itu saya takut udah berenang. Dekat-dekat sungai aja udah. Loh, Bapak Ibu bisa ketawa. Tapi bagi orang yang mengalami ini, dia enggak ketawa dia. Dia pura-pura menegarkan hidupnya. Berenang bro, ya, berenang aja. Aku tunggu di bawah pohon. Tunggu di bawah pohon. Aku bagian konsumsi, siapkan logistik. Wih, mantap, panca, sip. Padahal jangan sampai aku suruh berenang. Bayangkan Bu, saya ulangi lagi ya, supaya terasa lebih dramatis. Air pasang, gini tau kan air pasang gitu kan? Jernih enggak? Enggak mungkin kan? Bercampur lumpur, ada, aduh, saya hampir mati. Tiba-tiba saya diangkat. Kau ngapa tak berenang? Aku mana bisa berenang? Memanglah kau nih, aku bilang. Kukira kau orang Kalimantan bisa berenang. Kalau bisa berenang, dari tadi aku udah pelasa kau, aku bilang. Masih kelas 1 SD. Tapi suatu hari saya harus berenang. Karena saya harus menemani anakku berenang. Bukan dikubur, waktu dulu masih ada di mana? Kapuas Permai, Tirtaria, kan orang-orang. Nah, disitulah aku mulai pelan-pelan saya masuk air. Dan memberanikan diri. Karena ketakutan kita yang terbesar adalah menghadapi rasa takut. Sama-sama ulangi, 1, 2, 3. Ketakutan yang terbesar adalah menghadapi rasa takut. Dan Tuhan seringkali membawa kita ke posisi itu. Tapi bedanya, dulu kau sendirian. Sekarang engkau bersamaku, kata Tuhan. Amin. Kau tidak akan pernah takut lagi. Kau akan dipulihkan. Engkau akan bangkit jadi pemenang. Karena bersamamu ada kemenangan. Yang kedua, sebelum saya akhirin. Yesus sengaja membawa Petrus. Perhatikan kata-kata ini. Yesus sengaja membawa Petrus kembali ke tempat lukanya. Nih ada lambangnya nih. Dan ini posisinya adalah pagi hari. Dalam Yohanes pasal 21 ayat yang keberapa ditulis lalu mereka sarapan. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah, apa? 1, 2, 3. Marilah. Jadi perlu apa? Respon. Kalau Petrus tidak mau datang kepada Yesus, dia tidak akan dipulihkan. Mau 1000 kali Yesus ngundang, marilah Petrus makan dan sarapan. Ayat 11, ayat 12. Marilah dan sarapanlah. Kenapa Yesus tidak ngomong gini? Marilah dan makan malamlah di kafe, di mall, di tempat makan capcay, atong. Enggak. Marilah dan sarapan. Apa artinya? Sarapan berarti pagi hari, dalam keteduhan, dalam ketenangan, memulai hari. Tidak dimulai dengan mencari perkara yang lain. Sibukkan otak kita dengan HP duluan di luar Alkitab. Sibukkan kita dengan nonton apapun tanpa ingat, dahulukan dulu dengan saat teduh, doa, dan firman. Yesus berkata sama-sama kita sekarang, anggap saja sekarang saya ada di pinggir pantai Danau Galilea dan Bapak Ibu sedang ada di lautan, sedang mencari ikan. Bapak Ibu sedang mencari nafkah, sedang sibuk kerja. Bagus, Yesus tidak melarang Petrus menangkap ikan. Bagus, karena kalian sedang bekerja. Tapi jangan lupa, kalian capek, marilah dan sarapanlah. Yuk kita baca ayat 12, ayat 11, ayat 12. LCD biarkan. Yohanes 21 ayat 12. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Dialah Tuhan, ya Tuhan. Seringkali kita tahu itu suara Tuhan.
Tapi yang membedakan antara orang yang dipulihkan dengan orang yang belum dipulihkan, respon kita. Firman Tuhan bertalu-talu berkata, yang mau dipulihkan Tuhan datang kepadaku. Kita masih duduk santai di meja, di bangku, bahkan mungkin sambil main HP ketika firman Tuhan disampaikan, dan HP-nya tidak berhubungan dengan Bible. Kita cuek dengan panggilan Tuhan. Yesus ngomong di depan murid-muridnya, marilah dan sarapan. Bukan hanya sekedar datang mendekat kepada Yesus, tapi ketika kita mendekat kepada Yesus, kita makan bersama-sama Yesus sehidangan. Yang dimakan adalah roti dan ikan. Ikan dalam bahasa abad pertama, ichthys, itu berbicara tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu kode abad pertama. Ichthys, ikan. Ikan juga berbicara tentang jiwa-jiwa yang harus kita jala untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Arang api, berbicara tentang api Roh Kudus. Dan roti. Kita selalu tahu roti berbicara tentang meja roti kehidupan. Firman Allah. Ada firman Allah, ada kuasa api Roh Kudus. Dan tujuannya untuk apa? Menjadi saksi, supaya ikan-ikan itu bisa dinikmati, jiwa-jiwa itu dinikmati oleh Tuhan. Kita tidak hanya sekedar menangkap ikan karena mukjizat dari Tuhan, tapi tetap dibawa kepada Tuhan, dan setelah itu beristirahatlah seketika. Lawan itu kelelahanmu dengan duduk di kaki Tuhan, makan bersama-sama Tuhan Yesus, menikmati hadirat kuasa Roh Kudus. Karena bukan kamu dan saya yang menyiapkan api. Yesus sudah siapkan roti, ikan, api. Sama-sama ulangi kata-kata saya, 1, 2, 3. Yesus sudah menyiapkan roti, ikan, api. 3 faktor ini tidak disiapkan oleh Petrus dan murid-muridnya. Jangan lupa. Bukan Petrus yang bakar ikan lalu kasih Yesus. Yesus, ini ikan ku goreng, ku bakar, kau makan. No. Murid-muridnya sangat dimanja. Kehadiran Yesus kepada orang-orang yang gagal. Tidak menunggu orang gagal pergi ke Yesus. Kadang-kadang Yesus datang dan hanya menunggu satu respon. Marilah sarapan. Yesus tidak datang ke Danau Galilea karena dipanggil Petrus pakai HP. Tuhan Yesus tolong, aku tidak dapat ikan semalam-malaman. Lalu Yesus turun dari langit. Ada apa? Kau mau manggil saya? Tolong, saya gagal dalam usaha. Ajarkan kami supaya bisa nangkap ikan. Oh, oke. Caranya adalah kamu jangan ke kiri, kamu ke kanan. Enggak. Tidak ada kalimat Yesus dipanggil oleh murid-murid Yesus. Yesus hadir dengan inisiatif dari Tuhan. Mencari yang gagal. Mencari yang hilang. Mencari yang terpuruk dalam trauma. Bukan berbicara hanya sekedar orang di luar, tapi di sela-sela jiwamu. Kita boleh bersandiwara, wajah kita boleh senyum, tapi jiwa kita berlobang. Tuhan tahu. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Datang kepada Tuhan. Buka hatimu dan biarkan Tuhan berkarya. Memulihkan bagian hidupmu yang paling gelap sekalipun, yang selama ini kau sembunyikan. Bahkan peristiwa api arang Petrus, Tuhan tahu. Memulihkan Petrus melalui kondisi api arang. Bukan untuk mempermalukan, perhatikan tulisan di depan saya. Bukan untuk mempermalukan. Yesus sengaja membawa Petrus kembali ke tempat lukanya dalam simbol api arang. Tetapi untuk memulihkan. Karena dalam psikologi trauma, kadang pemulihan harus terjadi di tempat yang mengingatkan luka lama. Bahkan dalam psikologi trauma itu, dalam pelajaran psikologi modern itu, mengiyakan apa yang dilakukan Yesus. Luar biasa, Yesus pencipta langit dan bumi, alam semesta dan manusia. Semua pengetahuan ada sumbernya dari Tuhan kita. Cara memulihkan Petrus, Yesus memakai simbol api arang dalam konteks yang sebenar-benarnya.
untuk Petrus ingat ketika dia mencium aroma arah. Aku gagal. Yesus bilang, kamu tidak gagal. Makanya setelah ini Yesus ngomong sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Memakai kata agapao, kasih dengan standar Tuhan. Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, pileo. Petrus pakai kadar kasih persahabatan yang akrab dan hangat sebatas sahabat. Yesus tanya lagi dalam ayat 15 sampai ayat 19, apakah engkau mengasihi aku? Pakai kata agape, kasih standar surga, kasih tanpa syarat. Pertanyaan itu dijawab oleh Petrus kedua kalinya, aku mengasihi engkau, pileo. Ya Yesus, aku mengasihi engkau dengan kasih seorang teman saja. Akhirnya Yesus tahu, oh Petrus sedang terpuruk. Pertanyaan ketiga, perhatikan baik-baik. Yesus hanya begini, tidak pakai agape lagi. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau pileo aku? Yesus menurunkan kadar agapenya menjadi pileo di pertanyaan ketiga, supaya dia menyamakan dengan kondisi kejiwaan Petrus yang waktu itu belum sanggup mengasihi Tuhan dengan standar surga. Pertanyaan ketiga Yesus bukan agape lagi, tapi pileo, pileis, atau apalah dengan akar kata turunannya dari kata dasar pileo, kasih persahabatan, seperti seorang teman yang akrab. Lalu Petrus ngomong, Tuhan, you know everything, you know me so well. Engkau tahu, kayak lagunya apa? You know me so well. Kau tahu aku dengan sangat baik. Saya curiga dia ngambil dari ayat ini. Kau tahu aku dengan sangat baik Tuhan. You know me so well. Na 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 na. Dan Yesus ngomong buat Bapak Ibu dan saya. Setelah dipulihkan, Yesus apa ngomongnya? Gembalakanlah domba-dombaku. Kita tidak cuma cari Yesus supaya dipulihkan loh. Kita tidak cuma cari Yesus sekedar hanya untuk disembuhkan. Karena Yesus tidak menghakimi Petrus, Yesus memulihkan. Yesus tidak berkata ketika ketemu Petrus, Petrus, kamu kenapa nyangkal aku? Sini. Langsung dipepet, pam. Langsung kalau saya seperti Yesus, mungkin yang diingat adalah, hei Petrus, murid tidak tahu diri. Giliran enak kau ikut aku ya. Giliran aku disalib kau tinggalkan aku. Mana sini, mana janggutmu, ku cabut kau nanti. Tidak. Yesus tidak keluar kalimat pertama dendam. Yesus keluar kalimat pertama ketika ketemu Petrus di danau habis. Ini pertanyaan pertama Yesus ketemu Petrus habis bangkit. Petrus, ini dalam bahasa sehari-hari, kenapa kamu gagal? Apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya, Yesus tidak berkata, sorry, Petrus kenapa kamu gagal? Tidak. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, saya closing dalam sebuah ungkapan yang sangat bagus sekali. Dasari semua ibadah agama, pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kamu dan saya dan kita mengasihi Tuhan. Kita main musik dengan segala skill talentamu yang terbaik dari planet manapun. Karena aku mencintai Tuhan. Aku berdoa angkat tangan, bongkok, berlutut, menyembah, tiarap, terserahlah. Semua karena aku mengasihi. Aku rajin beribadah, komsel, rayon, semua wadah, sampai sekolah minggu, sampai bapak-bapak pun ikut kaum wanita, enggak apa-apalah. Saking senangnya ikut Tuhan. Sampai boleh enggak om, saya ikut kaum wanita? Boleh, tapi bapak pakai rok. Kan gurauan. Saking cintanya ibadah. Ada loh orang cinta mula-mula, cuma satu yang enggak bisa aku tuju. Apa itu om? Aku enggak bisa ikut ibadah wanita. Yalah bapak ini bapak atau bape? Boleh bapak ikut ibadah wanita karena saking cinta Tuhan, tapi pakai rok.
Boleh kita ikut sering ibadah, boleh. Semua karena aku mengasihi kau Yesus. Maaf, ini agak sensitif. Saya tidak mau sebut. Semua yang kita lihat di depan ini. Lihat sebenarnya. Semua yang kita lihat di depan ini. Semua alat-alat yang kita sumbang untuk Tuhan. Semua alat-alat musik yang kita mainkan, mic-mic yang kita nyanyikan, bangku-bangku yang kita duduki, di atas dan di bawah. Lakukan semua itu karena kita mengasihi Yesus. Kalau tidak, kita akan mudah kecewa. Percayalah. Percayalah. Kita mudah menyangkal Yesus karena kita lakukan kegiatan agama tanpa cinta. Makanya pemulihan Petrus disebut sebagai pemulihan yang terbesar abad ini. Dengan sebuah kalimat dari Sang Pencipta Agung, Allah yang hebat dan dahsyat. Petrus, apakah engkau agape aku? Sekalipun kita hanya bisa sanggup pileo, baru sanggup mencintai Tuhan seperti seorang teman, Tuhan akhirnya pun turunkan sedikit kadarnya. Tapi ingat loh, jangan lupa, di akhir hidup Petrus dia bukan orang gagal. Amin. Pada masa Pentakosta nanti kita akan rayakan hari Kamis, hari Pentakosta tanggal 24 Mei, hari Pentakosta kenaikan Yesus tanggal hari Kamis nanti. Petrus berkhotbah setelah dipenuhi Roh Kudus dan 3.000 jiwa dimenangkan. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita. Halo, kita belajar Petrus ini bukan orang gagal ya. Dia bukan orang gagal. Dan di Roma, Vatikan, Saint Basilika, Saint Peter menjadi salah satu yang dihormati oleh mereka. Santo Petrus disebut oleh Yesus, di atas batu karang ini gerejaku akan didirikan. Petrus menjadi salah satu rasul yang hebat, yang berkeliling, bahkan ketika dia mati, dia pilih salib terbalik. Karena dia tidak rela dia disalibkan seperti Yesus. Dia mati di salib terbalik. Petrus bukan orang gagal, tapi masa lalunya pernah gagal dan dipulihkan. Biarlah permenungan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah kepada Tuhan. Dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Jangan keraskan hatimu. Roh Kudus berbicara dengan tegas hari ini. Sekali masih ada waktu, kembalilah kepada Tuhan. 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Yesus memberi kesempatan baru. Allah kita adalah Allah yang memberi kesempatan. Dia bukan manusia yang sekali orang bersalah langsung dibuang selama-lamanya. Gak usah berkawan sama dia. Baru 1 kali nyuri mangga, selesai dia seumur hidup tidak akan bertemu dengan dia. Tuhan tahu kegagalan Petrus, Tuhan kasih waktu 3 kali untuk dipulihkan. Manusia boleh memberikan kita kekecewaan, tetapi Tuhan kita menunggu kedatangan kita. Marilah dan sarapanlah. Saya akan akhiri dengan tulisan putih ini. Kita bangkit berdiri. Musik tim WL Singer, mari ke belakang. Mari baca tulisan putih yang ada di bagian belakang saya. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kegagalan manusia. Kita ulangi lagi. Siapkan di A. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada kegagalan. Siapkan hati kita, puji Tuhan. Mari kita jujur dengan hidup kita di hadapan Tuhan hari ini. Satu lagu pujian yang sempat tadi saya nyanyikan sebentar. Jujur. Yesus. Jujur kadang ku tak sanggup. Jujur kadang ku. Mari Bapak Ibu, pejamkan mata dan angkat hati dan suara kita. Bebanku
menantikan jam. Marilah sarapanlah bersama Yesus. Menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan, ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharap. Ku kan berserah, ku kan berserah akan hati dan suaramu. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku ku kan katakan jujur aku, Yesus. Jujur kadang menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk ku tahu kau Tuhan yang sanggup, ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Meskipun kau belum, kan tetap menyembahmu, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Mari kita angkat tangan kita, angkat hati dan suara kita. Lagu pengharap, ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan tidak ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, Yesus, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharap. Ku kan berserah, berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihi. Haleluya.
sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, maka di dalam hatimu bukan haleluya sembah. Haleluya, haleluya. Angkat hati dan suaramu sembah Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Sembuhkan, pulihkan hati kami yang lalu, hati kami yang memiliki masalah yang lalu. Sembuhkan umat-Mu, pulih. Haleluya, sembah Dia, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Haleluya, amin. Dalam tangan-Mu, Jesus, Jesus, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari umat Tuhan, haleluya. Ajaib Kau in Jesus name. Tuhan melihat hati kita. Izinkan Tuhan berkarya di hati kita. Tempat-tempat di mana Kau sembunyikan luka-luka hatimu, jiwamu, mental, psikologis. Izinkan Tuhan masuk dan berkarya, memulihkan. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup. Jesus. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang pulihkan hati yang terluka. Tuhan sedang kerjakan pemulihan yang sempurna. Pikiran, perasaan, imajinasi, memori, alam bawah sadarmu, dalam nama Yesus dipulihkan. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh lagi, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. In Jesus name, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan, haleluya. Bebaskan roh, haleluya. Adalah sangkala lama kaya masih. Haleluya. Semua selamanya Bunda, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Api Tuhan membakar umat-Mu, haleluya, dalam nama Yesus. Sangkala lama kaya masih kira. Api Tuhan, haleluya.
dalam nama Yesus. Api Kristus sudah menyala. Haralah sangkara batang kaya. Api yang memurnikan hidupmu. Haleluya. Jesus name in the Haleluya. Tak akan goyah. Katakan tak akan goyah. Tak akan goyah. Berikan kemuliaan Tuhan bagi kita Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Api Tuhan membakar umatmu dalam nama Yesus. Api pemurnian, api penyucian, api pengudusanmu melingkupi kami, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit. Letakkan tangan kiri kita di dada kita dalam nama Yesus. Tangan kanan kita terangkat tinggi-tinggi di atas. Letakkan di bagian tubuh yang sakit. Roh Kudus masih ada di sini. Kira lawas syadar bakaria dapat takut. Sekian lama papas. Berbicaralah dari hati kita masing-masing di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan biarkan keegomu menghalangi berkat Tuhan. Jangan biarkan egomu menghalangi kasih Tuhan. Kusikan narabasi darabaka. Syedalabataka ya masane. Kiwashe ada lora standar kadian noramaka. Os elebete kerabosan keramat. Mari Roh Kudus operasi setiap hati kami dalam nama Yesus. Engkau tahu luka yang tak terselami. Manusia boleh menutupi luka batin dalam nama Yesus. Hari ini dipulihkan, dipulihkan. Kita natakan mas mengalir Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Mengalirlah Tuhan, mengalir, mengalirlah. Haleluya, haleluya, mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi. Kuasa Roh Kudus mengalir. Hati yang kering dipulihkan dalam nama Yesus. Dipenuhi dengan kuasa. Mari datanglah dan sarapanlah bersama Yesus. Melangkah dengan iman. Mengalir. Kuasa Roh Kudus terima dalam nama Yesus. Rasakan di masa di tempat ini. Mengalirlah sekali lagi katakan mengalirlah Yesus.
Roh Kudus. Haleluya. Kurila mata karawasi kiala papa. Kiara mata karawasi. Roh Kudus terus bekerjalah di tengah-tengah kami. Sekalipun mungkin kami harus menyelesaikan ibadah ini, izinkan kami terus datang mendekat kepadamu dan makan sarapan bersamamu, Yesus. Mungkin terlalu banyak makanan dunia yang kami makan hari ini, yang membutakan rohani kami, melunturkan iman kami, melemahkan semangat kami di dalam pengiringan akan Tuhan. Terlalu banyak apa yang kami dengar, kami baca, kami tonton dari dunia. Kekhawatiran, ketakutan, trauma, luka-luka, semua disebar oleh dunia dan kuasa-kuasa setan untuk melemahkan iman anak-anak Tuhan. Hari ini kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami, dan satu suara yang menggelegar boleh berbunyi, marilah datang kepadaku, hai kamu yang lemih, letah, lesu, dan berbeban berat. Sarapanlah bersama aku, menikmati ikan, roti, dan api yang membara dia dalam hidupmu. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak pernah Tuhan pulihkan ketika kita datang dengan segala kejujuran dan kerendahan hati. Terima kasih buat kehadiran-Mu, Roh Kudus. Terus berkaryalah semakin lama semakin kuat dalam seluruh tata ibadah dari mulai Senin sampai hari Minggu malam. Setiap doa penyusulan Roh Kudus yang akan kami kerjakan nanti, di dalam setiap ibadah-ibadah rayon, komsel, bahkan ibadah-ibadah saat teduh rumah tangga masing-masing keluarga, dipenuhi dengan kuasa api Roh Kudus. Kami minta semua itu di dalam nama yang heran dan ajaib dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Terus kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kami dinaungi, disertai, bahkan dipenuhi oleh firman dan Roh Kudus-Mu di dalam kuasa api-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa seperti ikan-ikan yang harus kami tangkap sebagai penjala manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan.